Secara mengejutkan, Fenway Sports Group atau biasa disebut FSG telah membuka peluang untuk menjual Liverpool. Baik individu maupun perusahaan raksasa juga telah masuk dalam bursa kepemilikan baru The Reds. Laporan yang dihimpun dari The Athletic Senin lalu juga menyebutkan bahwa klub sudah menyiapkan paket penawaran untuk para kandidat owner yang baru. Kabar potensi penjualan Liverpool tersebut tampaknya bakal memicu pertarungan besar antara individu maupun perusahaan terkaya di dunia ini yang sangat berhasrat untuk menduduki kursi Anfield 1. Dua industri perbankan besar di Amerika Serikat, Goldman Sachs dan Morgan Stanley, telah ditunjuk untuk membantu proses penjualan The Reds. Ketika FSG mengeksplorasi pilihan setelah melihat Liverpool meroket hampir 12 tahun selama masa kepengurusan mereka. Dalam pernyataannya kepada media Inggris, FSG menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen penuh untuk melanjutkan kesuksesan The Reds di bawah besutan Jurgen Klopp. Meski mengaku terbuka mengenai adanya investasi baru dari pihak lain, pada April 2021 ada kabar yang menyebutkan jika pemilik The Reds telah menolak tawaran sebesar 3 miliar pounds dari sebuah perusahaan di Timur Tengah, sebelum kesepakatan yang dibuat dengan Redbird Capital untuk 10% dari portofolio FSG, sehingga klub mendapat suntikan modal senilai 540 juta pounds di tahun lalu. Fenway Sports Group sendiri telah menghabiskan hampir 250 juta pounds untuk infrastruktur klub, membuka tribun utama baru pada tahun 2016 dengan nilai sekitar 110 juta pounds. Kemudian membuat pusat pelatihan senilai 50 juta pounds yang telah selesai pada November 2020 silam. Liverpool sendiri juga akan menyelesaikan perluasan proyek Anfield Road, sehingga bisa menampung banyak penonton dengan kapasitas mencapai 61.000. Kendati The Reds terbilang meraih kesuksesan di bawah pengelolaan mereka, FSG juga kerap mendapat kritikan dari sejumlah pihak terkait belanja pemain. Berikut beberapa nama yang sejak lama santer diprediksi bakal mengambil alih The Reds dari tangan FSG. Redbird Capital Partners jadi salah satu kandidat kuat, yang sebelumnya telah membeli 10% saham Liverpool dengan harga mencapai 540 juta pounds di tahun lalu. Redbird yang berbasis di New York dan memiliki aset lebih dari 6 miliar pound sterling. Redbird juga telah membeli AC Milan dengan mahar 1 miliar pounds pada Agustus 2022 ini. Portofolio mereka juga sudah mencakup klub Prancis Toulouse, tim IPL Rajasthan Royals, klub hoki AS Pittsburgh Penguins, dan tim baseball Boston Red Sox. Jerry Cardinal selaku pendiri Redbird Capital juga tak menampik untuk dapat mengakuisisi kepemilikan Liverpool secara penuh. Ketika dirinya membeli saham di klub itu tahun lalu dengan mengatakan, "Saya tentu saja tidak akan mengesampingkan itu, karena ini akan jadi privilege. Tapi saya menilai Liverpool telah berada di tangan yang fantastis dengan grup saat ini," ujar Gary Cardinal. Adapun kandidat kuat pemilik Liverpool selanjutnya adalah Sheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan. Ia merupakan Sultan Arab yang tepatnya adalah sepupu dari pemilik Manchester City, Sheikh Mansur. Sheikh Khalid diduga gagal untuk dapat mengakuisisi Liverpool pada tahun 2017 dan 2018 silam dengan penawaran mencapai 2 miliar pounds. Sultan Arab berusia 40 tahun itu adalah anak dari Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang merupakan Presiden Uni Emirat Arab, dan anggota keluarga Al Nahyan yang berkuasa di Abu Dhabi. Kendati dirinya tak memiliki kekayaan yang sama dengan sepupunya yakni Sheikh Mansur, Sheikh Khalid masih menjadi salah satu pebisnis paling sukses di Uni Emirat Arab. Usut punya usut, menurut laporan dari Midhat Kidwai, managing direktor dari perusahaan konglomerat Sheikh Khalid, telah melakukan pertemuan di New York dengan Chairman Liverpool Tom Bernard. Seperti yang dilansir dari BBC, Fenway Sports Group telah membandrol Liverpool di harga 4,6 miliar pounds. Alhasil, jika kesepakatan antara Sultan Arab dan FSG tercapai, kemungkinan besar pengambil alihan The Reds akan menjadi yang paling mahal dalam sejarah sepak bola. Mencuat juga nama Sir Jim Ratcliffe, yang merupakan CEO Ineos Group Ltd, sebuah perusahaan bahan kimia yang didirikannya pada tahun 1998, dan 2/3-nya masih menjadi miliknya hingga kini. Pebisnis Inggris ini memiliki klub Liga Prancis Nice, tim Liga Super Swiss Lausanne Sport, dan tim bersepeda Ineos Grenadiers.
Pria 70 tahun yang merupakan fans Manchester United tersebut juga memiliki tim berlayar Ineos Britania. Di samping itu, Ineos memiliki kemitraan dengan tim Formula One Mercedes. Menurut indeks miliarder Bloomberg, Ratcliffe memiliki kekayaan mencapai 8,7 miliar pounds. Hal tersebut membuat dirinya menjadi orang terkaya di Inggris dan terkaya ke-55 dunia. Ratcliffe yang saat ini tinggal di Monaco tetapi berasal dari Oldham. Sebelumnya telah menunjukkan ketertarikannya untuk membeli Chelsea di tahun 2019 silam. Sayangnya dirinya enggan memenuhi permintaan sebesar 2,5 miliar pounds dari Roman Abramovich kala itu. Ratcliffe juga sempat membuat upaya kedua untuk mengambil alih The Blues ketika kabar penjualan klub tersebut mencuat di tahun ini. Namun, pebisnis Amerika Todd Boehly yang akhirnya berhasil menduduki kursi Stamford Bridge 1. Tak cuma itu, pada Agustus kemarin, Ratcliffe juga sempat mengutarakan keinginannya untuk dapat mengambil alih Manchester United dari tangan keluarga Glazer. Selanjutnya ada Sir Martin Broughton, yang merupakan mantan chairman British Airways, dan juga menjabat di posisi yang sama saat berada di Liverpool pada tahun 2010 silam. Taipan asal Inggris tersebut juga menjadi wakil ketua International Airlines Group, managing partner di Sports Investment Partners, dan juga chairman perusahaan periklanan olahraga Virtual Suponor. Broughton juga punya peran penting dalam menyiapkan pengambil alihan Liverpool oleh FSG pada Oktober 2010. Pria yang diketahui menjadi pengagum Chelsea itu pernah gagal dalam upayanya membeli The Blues ketika Abramovich dipaksa pemerintah Inggris untuk menjual Chelsea di bursa penjualan Maret 2022 kemarin. Pria berusia 75 tahun itu membentuk konsorsium yang meliputi Creative Artist Agency dan Evolution Media Capital, dengan dukungan dari mantan peraih medali emas Olimpiade dan anggota parlemen konservatif Sebastian Coe. Tak lama setelah muncul laporan bahwa Liverpool akan dijual, mantan juara UFC, McGregor mengatakan dia akan senang jika mampu membeli klub tersebut. Menanggapi seorang penggemarnya di Twitter yang telah mendesak sang mantan juara UFC tersebut untuk membeli Liverpool, dia pun berkata, "Saya meminta informasi tentang ini dan saya telah mendengarnya, pergantian peristiwa yang sangat luar biasa, itu adalah klub yang luar biasa," ucap mantan juara dunia UFC tersebut. McGregor sendiri terkenal sebagai penggemar Manchester United yang merupakan rival terbesar dari The Reds Liverpool. Di samping itu, dirinya juga sempat menyatakan minatnya untuk bisa mengambil alih Chelsea dari tangan Roman Abramovich Maret 2022 kemarin. Layak untuk kita nantikan bagaimana kelanjutan penjualan Liverpool dari tangan Fenway Sports Group di tahun ini. Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ya agar teman-teman kamu juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.